Nah sekarang kau tambahkan ide Najwa ini berbahaya. Aku terus yang salah. Ayo. Halo teman-teman, ya jumpa kami lagi ya di Bergibah bersama kami. Nah hari ini kami banyak loh. Coba absen ketawa. Ya kami mau gibahin satu video dari Mbak Nana Najwa Shihab yang tayang tanggal 26 Mei 2021. Di situ judulnya jadi kamu tim Ganjar atau tim Puan, gitu ya. Terus itu redaksi narasi memunculkan video ini tanggal 26 Mei 2021 itu sebagai respon dari itu loh yang rame-rame Ganjar sama Puan. Jadi ceritanya adalah Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah itu nggak diundang, dia kan PDIP ya, dia nggak diundang dalam konsolidasi PDIP di Semarang yang dihadiri oleh Puan Maharani. Nah itu jadi rame banget minggu lalu, seminggu yang lalu kayaknya ya. Yoi. Jadi rame banget, ini kok Ganjar nggak diundang. Ganjar ini dianggap kayak apa ya, ngelunjak, dia melangkahi putri mahkota Puan. Mbak Puan. Itu Ganjar terlalu aktif di medsos dan dianggap terlalu berambisi untuk pencalonan Pilpres 2024. Puan mengkritik Ganjar, politisi itu tidak hanya di medsos, harusnya dia kelihatan juga di lapangan, nah gitu. Di sisi lain Puan juga sama aja, pada saat dia mengkritik itu dia mengajak orang-orang untuk ayo kalau saya di medsos, nah istilah gitulah. Itu yang terlepas dari apa yang dilakukan Ganjar di luar medsos dan yang dilakukan Puan di luar medsos, tapi ini ramai dibicarakan. Nah, narasi lewat Mbak Nana itu menawarkan ke penontonnya, termasuk kami itu kamu tim Ganjar apa tim Puan, kamu pilih mana? Nah terus dia mengajak bahwa ayo mumpung ramai gini kita awasi aja mereka, terus nanti dicatat apa tawaran-tawaran mereka ini politisinya, terus nanti kita tagih tuh mereka dari catatan kita. Itu aku sekilas nonton itulah. Iya, aku kasih ininya nih, petikannya biar biar lebih jelas. Biar ada substansi dari klaim-klaim, biar jangan jadi klaim. Iya. Ini ya aku kutipkan dia. Rancang belanja sembari perlahan mengerucutkan pilihan. Tapi pelan-pelan saja, amati secara seksama, jangan andalkan kerasnya kepala, jangan baper, kecuali kamu memang buzzer. Mari anteng saja melihat pameran dan peperangan elit. Nah itu dia bilang, mari anteng saja melihat pameran dan peperangan elit. Suara Najwa kan? Iya. Wong memang segitu aja peran kita, nggak lebih. Jadikan saja bahan obrolan di sela makan-makan, bekal jadi pengamat politik dadakan, sambil mencatat dan membandingkan. Dari pilihan yang tampaknya akan terbatas, mana yang paling pantas? Nah itu, mana yang paling pantas? Mari nikmati selagi hangat. Mumpung masa caper politisi sekarang lebih panjang, karena pemilu 2024 akan serentak dengan pilkada. Sudah tidak akan ada pula capres petahana. Mari manfaatkan saja hari-hari ini untuk memonitor, mencatat, dan nantinya menagih pembuktian. Nah itu ya, memonitor, mencatat, menagih, dan nantinya menagih pembuktian. Itu yang dibilang oleh Mbak Nana ini kan. Aku teruskan sedikit lagi. Kapan lagi kan kita didengarkan kalau bukan saat mereka ada kepentingan? Nah itu. Dan pamungkasnya adalah dari Ibu Nana ini. Oke, jadi kamu tim Ganjar atau tim Puan? Iya. Yoi. Kamu yang Oke. mana Lur? Dan ada ditampilkan di YouTube-nya itu gambar Puan dan gambar Ganjar kan. Jadi kamu yang mana? Tim Ganjar atau tim Puan? Gitu. Iya, jadi gue tim sama Lur. Iya. Ya itulah ya. Iya. Aku bukan tim dua-duanya. Itu dia masalahku. Jadi aku maaf lah Mbak Nana ini aku dikasih dua pilihan tapi aku merasa nggak cocok dengan Ganjar dan Puan. Mbak Nana tadi sudah bilang Iya.
dari pilihan yang tampaknya akan terbatas. Itu dia sudah menjelaskan bahwa kita ini nggak punya banyak pilihan. Jadi gue dikei 2 pilihan ini milih sing ndi ngono. Kok aku ngomong basa Jawa ya. Jadi kita ya aku ngerti sih bahasa Jawa. Jadi begini ya, tadi dijelaskan bahwa tampaknya pilihannya terbatas. Jadi di antara pilihan yang terbatas ini kamu milih yang mana? Ya sebelah sini apa sebelah sini? Gitulah. Jadi kalau aku coba bahasakan ulang, video ini bisa jadi adalah sebuah analisis yang sangat real kan, karena kondisinya begitu. Iya, kondisinya begitu. Dan ada satu persuasi dari video ini, misalnya kita diajak untuk memonitor, mencatat dan nantinya menagih pembuktian kan? Nah, ini satu ajakan atau persuasi tadi. Jadi sebenarnya video ini mengandung 2 hal itu sekaligus. Di satu sisi dia menganalisis kondisi politik yang ada dalam konteks ini, persaingan Bapak Ganjar Pranowo dan Ibu Puan Maharani. Di sisi lain dia mempersuasi atau mengajak kita barangkali para pendengar dia ini ya untuk mencatat tindak tanduk mereka, memonitor orang-orang seperti Ganjar dan Puan, dan nantinya kalau misalnya salah satu dari mereka jadi presiden atau apalah itu, kita tagih janji-janji. Itu kan yang maksud Najwa kan ya. Nah, aku rasa ide-ide seperti ini, aku merasa ajakan itu sangat, maaf ya Mbak Nana dan atau tim narasi ya, karena ada redaksinya kan di bagian akhir ya. Jadi bukan Najwa sendiri, ada timnya narasi ini. Ini agak miskin imajinasi politiknya nih. Kita diajak untuk memonitor, mencatat dan menagih, tapi kan itu udah dilakukan banyak orang sejak dulu kala kan. Ya, ini kayak kamu bilang miskin, aku bilang ini kuno. Itu lebih sadis lagi tuh. Aku udah sopan lagi karena dia bilang kuno itu kan. Aku bilang miskin aja ya, gimana itu. Terus Pak, karena kan dari dulu kan ini udah dilakukan banyak orang seperti kamu bilang tadi. Iya kan, orang itu udah mencatat, menagih juga. Banyak demo Pak, banyak. Iya kan, banyak sekali demo, mahasiswa demo ini yang Jawa Tengah misalnya Pak Ganjar Jawa Tengah kan. Orang Kendeng demo menagih janji, mana gitu loh, nggak ada yang itu baru, orang Kendeng itu baru dari sejak dulu lah. Orang-orang udah mencatat, memonitor, menagih juga, udah demo bolak-balik, mana nggak keluar juga. Ini sama Mbak Nana disuruh ngulang itu lagi, kan? ngulang lagi. Nggak ada yang baru ya Mbak tawarannya. Ya kamu berhak itu bilang itu kuno itu. Meski agak ini ya, agak agresif tapi masuk akal, jadi nggak ada masalah. Aku pikir Mbak Nana dan narasi aku bayangin bisa terima itu. Ya mungkin cari kosakata yang selain kuno lah, apalah pokoknya. Ya nggak juga perlu terlalu sopan-sopan langsung aja lah. Jadi kalau begitu ceritanya, sebenarnya bukan cuma di konteks Jawa Tengah atau Ganjar orang-orang memonitor, mencatat dan menagih itu, tapi soal pelemahan KPK misalnya. Ada orang demo berjilid-jilid itu di banyak kota. Makanya itu kan nagih. Karena Jokowi bilang akan memperkuat KPK kan. Akan memperkuat KPK, terus dia ngomong untuk pemberantasan korupsi. Itu kan janjinya. Sementara orang melihat bahwa justru yang terjadi adalah pelemahan KPK. Nggak usah diajak Mbak Nana, orang-orang udah nagih. Udah nagihnya nggak tahu lagi, demo ribuan, ratusan ribu orang bakal itu di banyak kota itu kan. Dan nggak ngefek. Iya kan, tetap terjadi aja apa yang disebut pelemahan KPK dan sekarang diikuti dengan tes apa itu kewawasan kebangsaan kan. Yang konon kalau aku baca-baca dari analisis banyak orang yang beredar, itu adalah bagian dari menyingkirkan orang-orang di dalam KPK itu kan. Itu juga dianggap sebagai bagian dari pelemahan KPK itu, dan orang-orang tetap menagih protes itu, tapi tetap berlangsung kan. Dan gagal. Omnibus Law juga begitu, orang-orang demo di mana-mana, tolak sana sini, tapi tetap berjalan. Nah ini masalah di
rekomendasi atau persuasi Mbak Nana atau narasi memonitor, mencatat dan menagih pembuktian tadi, resepnya tuh seperti yang kau bilang tadi, aku cuma minjam kata-katamu loh ya. Seperti yang kau bilang tadi, resep ini kuno gitu dan udah bisa bekerja gitu. Dia masih bilang kita monitor, catat, nagih, capek sekali kita ini. Iya kan. Kak, kalau kita muter-muter di sini terus. Iya. Oh iya, ada kosakata lain lagi, berbahaya Pak. Iya. Nggak keluar kita. Iya. Bahaya, maksudnya. Ya kita di situ-situ aja, mandek kan. Iya. Nggak kemana-mana, berkubang di situ, berantem sendiri. Yoi. Nah sekarang kau tambahkan ide Najwa ini berbahaya. Aku terus bisa. Jadi bukan cuma kuno dia. Berbahaya karena resep ini akan membuat, jadi selain dia kuno, dia juga berbahaya karena dia akan membuat kita berkubang muter-muter di masalah itu aja. Iya. Jadi seolah-olah dia progresif, kritis gitu, tapi karena resepnya yang tidak kreatif atau miskin imajinasi itu, dia menjadi kuno dan berbahaya, cenderung membuat kita akan terjebak di perangkap yang itu-itu aja dari waktu ke waktu. Itu masalah besar menurutku. Jadi aku tambah lagi masalah besar. Masalah besar. Iya, Kuno, narasi dan berbahaya. Pak Najwa ini masalah besar ini, ajakan ini. Kau punya ini nggak Pak, biar kita nggak ngata-ngatain terus gitu. Iya. Misalnya. Aku punya ide, tapi dengan mengatakan aku punya ide, aku nggak bilang ini mudah dikerjakan. Itu satu. Itu punya ide dan apakah mudah atau gampang dikerjakan itu persoalan lain. Tapi aku punya ide yang berbeda dari ide Ibu Najwa ini. Yang aku anggap atau dalam obrolan kita tadi itu sampai kepada poin kita melihatnya dia tidak kreatif idenya kuno, dia menjadi berbahaya, akan menjebak kita di masalah yang itu aja. Ya, berbahaya karena menjebak ya. Ya. Satu lagi kosakata tuh. Ya, akan membuat kita terjebak di perangkap yang itu juga, berulang-ulang nanti kita tagih-tagih demo sana sini tapi nggak terjadi. Nah, menurutku kritiknya sekarang harus lebih kepada sistem. Iya. Si Ibu Najwa ini nggak mengkritik sistem demokrasi ini. Dia menerima sistem demokrasi yang ada sekarang ini sebagai sesuatu yang sudah final, yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa yang dimaksud demokrasi itu adalah demokrasi yang ada sekarang. Sehingga dia berkutat di situ, memonitor, mencatat dan menuntut. Demokrasi yang ada sekarang ada demokrasi perwakilan. Ibu Najwa dan narasi nggak bisa keluar dari sistem itu kritiknya. Aku bisa kasih contoh kecil aja. Kalau skema demokrasi yang ada sekarang diubah sedikit, misalnya kalau aku misalnya dari dapil A di Jawa Tengah, Semarang ini, sebut aja dapil A misalnya ya, perwakilanku adalah Bapak B. Kalau dia adalah perwakilanku si Bapak B di DPR dan dia mengajukan atau bersepakat satu skema RUU tertentu yang merugikanku, aku bisa tarik dia sebagai anggota DPR, itu namanya recall. Aku bisa recall dia dari anggota DPR. Aku ganti dengan orang yang lebih menampung kepentinganku. Aku tentu saja dalam arti kalau misalnya satu suara katakanlah 100.000 itu harus melalui mekanisme pemungutan suara yang mau recall misalnya 50% plus 1 kan baru bisa terjadi. Itu mekanisme kuantitatifnya, tapi substansinya ada mekanisme untuk merecall itu supaya wakil-wakil rakyat atau bahkan eksekutif kalau perlu tidak terlalu besar kekuasaannya. Terlalu besar kekuasaannya, dan kekuasaan yang besar itu tidak merugikan kita terus-menerus. Kita nggak menjadi pencatat pemonitor dan penagih yang nggak pernah dihiraukan kan. Berarti tambah satu, tidak hanya memonitor, mencatat dan menagih, tapi merecall, memecat. Memecat. Nah, nggak ada di skema dia itu kan. Nah, merecall itu memang harus kelihatannya melakukan perubahan di sistem demokrasinya, tapi itu idenya kan. Apakah itu bisa dilaksanakan gampang atau susah itu persoalan lain, tapi ada idenya. Bukan ide yang mengulang kata-kata tadi kuno, nggak kreatif atau membuat kita terjebak di persoalan yang itu aja, tapi ada satu ide yang
aku bayangin secara teoritis bisa membawa kita keluar dari kerumitan saluran politik ini, dan itu yang nggak muncul di najwa atau narasi ini kan. Tidak muncul, mereka tidak menawarkan alternatif memang. Mbak Nana dan tim ini mengikuti, ya ini masuk ke logika sistem yang ada sekarang, mengikuti alurnya, terus mengulang tawarannya. Tawarannya adalah mengulang yang sudah dilakukan bertahun-tahun ini. Yang udah capek kita melakukan, aku capek melakukan itu tidak menawarkan hal baru. Nah, kami ini mau nambahi dikit lah hal yang baru gitu, dikit aja sih. Memecat. Kalau ada skema memecat, aku dari dulu bertanya-tanya tuh, loh kita ini disuruh milih, tapi kalau yang kita pilih itu nggak sesuai, kita nggak punya loh hak untuk mecat yang kita pilih itu kan. Dan itu bukan pertanyaanku aja, aku nemu banyak pertanyaan di Twitter kayak gitu. Nah itu kenapa tidak diambil sama mereka itu kan? Itu kan suara warga sebenarnya. Narasi sebagai pers itu harusnya kan melacak itu suara-suara warga ini, dikasih ruang gitu loh maksud. Satu opini, satu pilihan yang bisa dikerjakan mesti susah itu, tapi ada idenya kan. Ya ide-ide warga ini yang harus digali lah. Ya itulah. Oke,